السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ikhwani fi din, azinallahu wa iyyakum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita membahas kitab Safinatun Najah karya dari Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala, dan kita bersama syarahnya Nailu Ar-Raja karya dari Al-Allamah Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah taala. Dalam pertemuan terdahulu telah kita dapatkan syarat-syarat yang wajib ada pada batu yang boleh dipakai untuk bersuci. Ya, ada 8 syarat yang disebutkan dalam pertemuan terdahulu, ya. Dan telah kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu mengapa setelah pembahasan tentang akidah, penulis rahimahullah ta'ala, yaitu penulis kitab Safinatun Najah, membahas perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda balik, kemudian menyebutkan tentang batu yang sah dipakai untuk bersuci. Alhamdulillah. Afwan. Ya, jadi dijelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda balik, karena setelah perkara akidah yang dia merupakan perkara yang paling pokok, yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, tentu saja perkara berikutnya tentang hukum-hukum syara, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dalam pembahasan hukum tersebut diketahui bahwa ketentuan hukum syara hanyalah berlaku bagi orang yang telah balik, ya. Maka beliau pun menyebutkan tanda-tanda balik. Setelah itu beliau menyebutkan tentang masalah istinja, ya, atau sebagian perkara dari perkara atau permasalahan istinja. Kenapa? Karena setelah kita membersihkan hati kita, taharah ma'nawiyah, dan yang paling penting adalah membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, demikian pula membersihkan amalan kita, ucapan kita dari perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan membatalkannya. Maka perkara berikutnya tentu saja adalah kita pun wajib memberikan perhatian kepada taharah al-hissiyah, kesucian badan kita dari kotoran-kotoran yang terindrawi. Maka beliau pun membahas tentang istinja. Nah, setelah itu semua, maka tentunya ada pula perkara dari kotoran yang tidak terlihat, yang dia sebenarnya adalah kotoran yang berupa sifat yang disebut dengan hadas. Maka beliau pun membahas perkara yang berkaitan dengan membersihkan badan dari hadas. Maka beliau menerangkan tentang perkara furudu al-wudu, ya. Jadi itu tertib urutan yang disebutkan oleh, ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Maka pertama, ketika akan membahas tentang taharah, kita mengetahui taharah ini, ya, adalah artinya seorang membersihkan diri dan mempercantik keadaannya, ya. Dan yang dimaksud dengan taharah dalam pembahasan fikih adalah
fi'lun fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi au thawabun mujarradun, suatu perbuatan yang disyaratkan dengan tahara itu apa yang tergantung kepadanya, ya, fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah, melakukan perbuatan yang tergantung kepadanya, dipersyaratkan padanya bolehnya perkara-perkara. Yang dimaksud adalah perkara solat dan apa yang semakna dengannya yang disyaratkan padanya taharah seperti tawaf, ya, maka perkara tersebut tergantung kepada perbuatan taharah walau min ba'dil wujuh, meskipun pada sebahagian sisi saja, ya, atau apa yang diinginkan dengannya semata pahala, artinya tidak disyaratkan dalam ibadah itu, tapi kalau kita mengerjakannya maka kita mendapatkan pahala, ya, seperti wudhu misalnya, syarat sahnya solat tidak sah kecuali dengan wudhu. Mandi junub disyaratkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk melaksanakan solat, membersihkan dirinya dari hadas besar. Maka wudhu bagi orang yang sedang berhadas untuk solat, mandi junub bagi orang yang sedang dalam keadaan junub untuk solat. Ini adalah taharah, perbuatan yang tergantung dengan perbuatan itu sah tidaknya, boleh tidaknya suatu ibadah, bolehnya mengerjakan suatu perkara ibadah tadi, atau apa yang diinginkan dengannya bentuknya saja, walau fi ba'dhi al-wujuh, seperti misalnya seorang yang berwudu atau mengulang wudunya, tidak batal wudunya tapi dia mengulang wudunya, ya, ini tidak terbatas, atau meskipun dia sholat dengan wudu sebelumnya sah dengannya, ya, tapi dalam bentuknya dia berwudu untuk memperbaharui wudunya, ya. Demikian pula seorang yang berwudu untuk tidur misalnya, orang yang tidur tidak disyaratkan baginya berwudu, tapi jika dia berwudu sebelum tidur maka dia mendapatkan pahala sunnah, ya, pahala sunnah, maka diinginkan dengannya thawabun mujarrad, sekedar pahala saja, bukan diinginkan dengannya melaksanakan apa yang disyaratkan untuk sahnya suatu ibadah. Begitu penjelasannya, ya. Nah, dalam pembahasan tahara ini para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah, membahas 3 perkara, ya. Perkara yang pertama maqasidu at-taharah, apa yang merupakan target dari bersuci itu. Yang kedua wasailut taharah, wasail artinya alat atau media yang dipakai untuk bersuci, ya. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga wasailu al-wasaili, apa yang merupakan media untuk, ya, digunakannya media bersuci itu, alat untuk bersuci itu. Alat bersuci tadi yang akan disebutkan nanti rinciannya digunakan dengan menggunakan perantaraan media yang akan disebutkan berikutnya. Itu namanya wasailul wasail, media dari media, ya. Adapun maqasidut taharah kata para ulama ada 4. Yang pertama al-wudu, yang akan datang nanti penjelasannya. Yang kedua mandi, berwudu kemudian mandi. Kemudian yang ketiga tayammum, pengganti dari wudu dan mandi ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, ya. Dan yang keempat menghilangkan najis, izalatu an-najasah. Ini namanya apa? Ini namanya maqasidu at-taharah, apa yang ditargetkan dari bersuci itu. Maka ada 4, apakah dia berwudu atau mandi atau pengganti wudu dan mandi, yaitu tayammum, atau membersihkan najis, ya. Kemudian wasailut taharah, adapun media yang dipakai untuk bersuci juga ada 4. Yang pertama tentu saja yang merupakan pembersih yang asal, yaitu air, ya.
air yang dia mensucikan, yang mana disebut dengan air mutlak, air yang tetap dalam keumumannya, yang berada dalam asal penciptaannya, al-baqi ala asli khilqatih. Yang kedua turab, tanah, ya. Ini juga media yang dipakai untuk bersuci, alat yang dipakai untuk membersihkan, ya, dari hadas kecil maupun besar. Hadas kecil yaitu pengganti wudu, maka tayammum. Hadas besar pengganti mandi, yaitu tayammum pula. Jadi yang kedua adalah tanah, ya. Yang ketiga adalah ad-dabit, yaitu bahan yang digunakan untuk menyamak kulit, membersihkan kulit dari daging atau apapun yang melekat, yang basah, yang menjadikan kulit itu membusuk. Dibersihkan dengan itu, maka disebut pembersihnya dabigun, ya. Karena itu bicara tentang media, wasailut tahara, media yang dipakai untuk bersuci. Dan yang keempat, batu yang dipakai untuk cebok, hajarul istinja, ya. Ini media yang dipakai untuk bersuci, media yang dipakai untuk bersuci. Adapun wasailul wasail, wasilah atau alat atau media atau metode yang dipakai dalam menggunakan media yang dengannya bisa digunakan untuk tujuan bersuci. Media yang empat tadi yang telah kita sebutkan, air, tanah, kemudian apa yang digunakan untuk menyamak, dan batu untuk bersuci, ya. Itu tadi wasailut taharah, media yang dipakai bersuci. Yang ketiga, wasailul wasail, metode atau cara atau sebab yang dipakai untuk menggunakan media bersuci tadi. Apa itu? Ada dua. Yang pertama al-awani, bejana. Ini berkaitan dengan air, ya. Butuh bejana untuk menampung air tadi sehingga bisa digunakan, ya. Yang kedua al-ijtihad, yaitu seorang berijtihad mencari air, apakah tidak ada, betul-betul tidak ada air, hingga dengan demikian dibolehkan baginya untuk bertayammum. Ya, ini pembahasan tentang taharah meliputi 3 aspek yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kita inginkan, yaitu tentang furudu al-wudu. Furudu al-wudu. Berkata Syekh Salim bin Sumair al-Khadrami rahimahullah ta'ala, furudu al-wudu'i sittatun, kewajiban wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, wath-tsani ghaslul wajhi. Yang pertama adalah niat, ini dia. Yang kedua adalah ghaslul wajhi, mencuci wajah. Yang pertama niat, yang kedua mencuci wajah. Ats-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah mencuci kedua tangan bersama dengan kedua siku. Bersama dengan kedua siku. Jadi dua siku wajib untuk dicuci bersamaan dengan mencuci kedua lengan, ya, artinya lengan bawah, ya, yaitu dari ujung jari sampai ke siku, ya. Yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebahagian dari kepala. Akan datang nanti rincian tentang perkara sebahagian itu bagaimana dan apa dasar dari pendapat dalam mazhab Syafi'i ini. Yang kelima, ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam, as-sadisu at-tartibu, tertib urutan. Yang keenam, tertib urutan, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan furudu al-wudu. Dan sesungguhnya ini diisyaratkan, ya, dalam penjelasan para ulama tentang definisi wudu, ya. Apa itu wudu? Ya, wudu menurut para ulama adalah ismun li ghasli. Di sini kita lihat
Ya, ini pengertian wudu secara syariat. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Ya. Lebih tepatnya kalau sini diartikan, nama wudu itulah nama untuk mencuci anggota-anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu, ya. Ya, lebih tepatnya, lebih bagusnya lagi jika disebutkan bahwa al-wudu syar'an huwa ghaslu al-a'dha' al-arba'ah. Ghaslu al-a'dha'i al-arba'ati ma'an niyyati wat tartibi. Artinya apa? Wudu adalah mencuci 4 anggota tubuh ma'an niyyati wat tartibi, disertai dengan niat dan tertib urutan. Ya. Apa yang dimaksud dengan anggota yang 4? Ini dia, dari nomor 2 sampai nomor 5. Ya. Jadi wudu definisinya yang lebih tepat menggambarkan furudul wudu, apa yang tidak sah wudu kecuali dengannya adalah ghuslu al-a'dha'i al-arba'ati, mencuci 4 anggota tubuh. Apa anggota tubuh itu? Wajah, lengan, kepala, dan kaki. Ya, tentunya dengan batasannya semua. Ma'an niyati wat tartibi, disertai dengan niat yang nomor 1-nya dan tertib yang nomor 6-nya. Ya, itu lebih baik tentunya, lebih jelas, ya. Itu pengertian wudu. Ataupun secara bahasa wudu dari kata wadha'ah, ya, yang berarti an-nadhafah wal jamal, ya, yang berarti keindahan. Baik. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, perkataan penulis furudul wudu maksudnya adalah annal furuda ay al-arkana allati la tatahaqqaq mahiyatul wudu'i illa biha sittatun. Maksudnya bahwa furud jamu fardin, yang berarti satu kewajiban, ya. Yang dimaksud di sini bukan pengertian seperti apa yang disebutkan oleh para ulama usul, ya, yang menjelaskan fardu bermakna al-wajib, yang artinya wajib, yaitu ma amarahu bihi asy-syari' ala wajhil ilzam, apa yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk tegas, dengan bentuk kepastian, ya, atau yang disebut juga dengan ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu wa yastahiqqul 'iqaba tarikuhu, apa yang dapatkan pahala pelakunya dan orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa, ya. Bukan itu yang dimaksud di sini. Furud yang dimaksud dengan kalimat furudul wudu ay arkanu al wudu, rukun wudu. Itu apa yang disyaratkan dalam wudu. Jadi dia bukan ahkam taklifiyah, tapi dia ahkam wad'iyah. Sebenarnya begitu. Kata furud pada kalimat furudul wudu bukan, seperti itu penjelasannya dalam sebagian buku-buku Syafi'iyah, dikatakan al-furud, ya, atau al-fardu, al-muradu. Al-fardu, kalimat al-fardu yang jamaknya furud, yang dimaksud dalam furudul wudu bukan apa yang disebutkan oleh para ulama usul. Maksudnya bukan definisi yang tadi kita sebutkan, bukan penjelasan ahkamut taklifiyah, bukan. Tapi furud yang dimaksud mereka di sini adalah apa yang merupakan penjelasan dari hukum wad'iyah, hukum wadha', apa yang syariat jadikan sebagai tanda akan adanya hukum, yaitu syarat. Kapan tidak terpenuhi batal perkara tersebut, ya, kapan ditinggalkan salah satu dari 6 furud tersebut, maka wudunya tidak sah. Ma yalzamu min adamihi al-adam wa yakunu dakhilan fi mahiyatihi, dan apa yang dipersyaratkan itu masuk dalam rangkaian perbuatan wudu. Paham ya? Masuk dalam rangkaian perbuatan wudu, sehingga disebut dia apa? Rukun.
ya rukun, ya. Maka dikatakan sini al-arkan. Yang dimaksud dengan furud yaitu rukun-rukun. Allati la tatahaqqaqu mahiyatul wudu. Yang sifat wudu itu sendiri, mahiyah itu hakikah. Mahiyatun artinya hakikatul wudu. Hakikat wudu itu tidak terwujud kecuali dengan 6 perkara tadi. Faham maksudnya? Kecuali dengan 6 perkara tersebut. Jelas ya? Jadi fahami kalimat ini ya. Fal murad bil fardi huna khususu ar-rukni. Ya. War ruknu ini, kalau rukun ini adalah bagian dari disebutkan ahkam al-wad'iyah, ahkam syar'iyyah al-wad'iyah. Kalau pembahasan usul fikih dibahas bahwa al-ahkam ada 2. Al-ahkam syar'iyyah, hukum syara' ada 2. Hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan hamba, itulah tadi wajib atau fardu, kemudian sunnah atau mustahab, kemudian makruh, kemudian haram, ya, atau muharram, dan yang berikutnya adalah mubah. Ini disebut hukum syara' taklifi. Hukum syara' taklifi berkaitan dengan perbuatan hamba, hubungan antara ya perintah Allah, khitabullah dengan perbuatan hamba, ya. Adapun yang kedua adalah ahkam asy-syar'iyyah al-wad'iyyah, hukum-hukum syara' yang syariat datang dengan tanda dan alamat yang menunjukkan adanya hukum itu, adanya hukum tersebut, ya, seperti syarat, ya, seperti sebab tergelincirnya matahari sebab adanya hukum salat zuhur, maka tergelincir itu tanda dari syariat bahwa telah masuk waktu zuhur. Syarat sahnya salat adalah berwudu, maka seorang yang akan salat zuhur meskipun sudah masuk sebabnya tergelincir matahari namun dia salat tanpa berwudu, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudu alamat yang ditetapkan oleh syariat sebagai tanda jika tidak ada wudu tidak sah salat. Itu namanya tanda. Demikian pula rukun. Rukun adalah syarat plus. Apa plusnya? Syarat plus jika yang dipersyaratkan itu masuk dalam rangkaian ibadah yang dimaksud. Ya, jika ya akan datang nanti misalnya tentang masalah berdiri dalam sholat. Sebagian ulama mengatakan berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Sebagian mengatakan syarat. Yang benar tafsil, dirinci. Jika seorang berdiri sebelum bertakbir, kadang dia berdiri sebelum takbiratul ihram, sebelum berniat dan takbiratul ihram, berarti berdiri sebelum sholat. Namanya apa kalau begitu? Syarat, bukan rukun. Dan berdirinya dia sejak takbiratul ihram dan niat tadi sampai selesai sholat dalam rukun-rukun yang dia berdiri disebut rukun. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat, berdiri yang merupakan bahagian dari ritual ibadah sholat. Jelas ya? Itu gambaran lebih simpelnya, lebih mudahnya, ya. Baik. Kalau begitu ada 6. Ada 6 syarat yang harus kita perhatikan atau disebut rukun dari wudu, yang dia merupakan juga disebut fardu al-wudu. 6. Yang pertama, al-awwalu, ya, sebelumnya Syekh menyebutkan tentang hukum, ya, syariat yang 8, yang 7, ya. Tapi sebenarnya itu tidak begitu penting bagi kita. Kita langsung masuk pada pembahasan tentang furudul wudu. Ya, al-awwalu an-niyatu. Kewajiban yang pertama dari kewajiban wudu, atau tepatnya rukun wudu yang pertama adalah niat. Ya. Wan niyatu lughatan al-qasdu, dan niat itu secara bahasa al-qasdu. Al-qasdu tujuan. Tujuan tadi kita dapatkan maqasidut taharah. Maqasid itu jamu dari maqsid. Maqsidun wa maqasidu, ya, wal qasdu, ya. Jadi apa yang diniatkan, apa yang merupakan tujuan itu niat. Al-qasdu secara bahasa atau niat secara bahasa adalah al-qasdu.
niat, tujuan. Ya. Wa syar'an, adapun menurut syariat, dan tentunya kalau datang keterangan dalil seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, amal ditentukan oleh niat. Maka yang dimaksud makna yang mana? Makna yang bahasa atau makna syariatnya? Tentu saja makna syariatnya, ya. Nah, apa makna syariatnya? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat menurut syariat adalah qasdu syai'i, menginginkan, bermaksud untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, dalam keadaan bersamaan dengan perbuatannya. Ya, jadi seseorang meniatkan suatu perbuatan atau suatu ucapan apapun dia, ya. Perbuatan sini bukan berarti hanya perbuatan saja, termasuk perkataan. Seorang meniatkan suatu perkara, apakah perbuatan atau perkataan atau suatu amalan hati, ya, yang kemudian disyaratkan padanya kesengajaan, ia menyengaja untuk melakukan perbuatan itu, untuk membedakannya dengan perbuatan spontan. Apa itu perbuatan spontan? Fi'lul la adriyah, perbuatan yang tidak bisa dikontrol, perbuatan yang spontan terjadi tanpa berpikir, tanpa, ya, istilah kita gerak refleks. Gerak refleks ini kan tentunya tanpa, tidak perlu niat, refleks, ya. Nah, untuk membedakannya dengan fi'lul ibadah harus ada kesengajaan, ya, harus ada kesengajaan. Maka di sini peranan niat itu. Kemudian kesengajaan ternyata masih terlalu umum, maka syariat datang dengan penjelasan innamal a'malu binniyat, bahwa amalan-amalan itu tergantung dengan niat, yang menunjukkan bahwa setiap amal itu ada niat yang ditentukan baginya. Niat yang ditentukan baginya. Oleh karena itu berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang hadis niat, kata beliau, yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min abwabi al-fiqh. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masuk dalam pembahasan fikih 70 bab, 70 permasalahan fikih. Berkata Imam An-Nawawi, lam yaqsid Asy-Syafi'i al-hasra. Imam Asy-Syafi'i tidak meniatkan dengannya pembatasan, lah, tapi menginginkan isyarat. As-sab'ah 7, wa sab'una 70, wa sab'umi'atin indal Arab, dan 700 di kalangan orang Arab menunjukkan at-takfir atau iksar, banyaknya. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Nawawi, yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa niat ini tercakup dalam banyak pembahasan fikih. Ya, baik. Jadi ini definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Hawi. Dan Al-Hawi ini syarah dari Mukhtasar Al-Muzani. Ya. Beliau mengatakan bahwa an-niyatu syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ini perkataan Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Hadhihi haqiqatuha. Ini hakikat dari niat. Hakikat dari niat. Baik. Wa amma hukmuhu, ya, perhatikan baik-baik. Kenapa Syekh tiba-tiba mengatakan hadhihi haqiqatuha? Karena beliau sebenarnya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan ahkamu an-niyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan niat. Saya coba cari apakah Tahqiqur Raghabat.
Jadi begini, para ulama Syafi'i mengatakan bahwa ahkamun niyati, ya, hukum niat itu sab'un. Hukum niat itu ada 7. Hukum niat itu ada 7, ya, disebutkan dalam syair, sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qarabaha bila wasan, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada 7, ya. Jadi perhatikan, syairnya mengatakan haqiqatun, perhatikan, lihat baik-baik yang saya gerakkan ini kursornya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syurutun wa maksudun hasan. Ada 7 perkara yang disebut oleh para fuqaha sebagai ahkamu an-niyah. Ahkamun niyah, hukum yang berkaitan dengan niat. Apa itu? Yang pertama, ta'rifuhu, definisi dari hukum itu sendiri, dari niat itu, atau disebut juga hakikatun niyah. Yang kedua, hukumnya. Yang ketiga, tempatnya niat di mana, ya. Kemudian yang berikutnya, zaman an-niyah, ya, waktu untuk mengakadkan niat itu kapan, ya. Yang berikutnya, yang kelima, kaifiyah, bagaimana cara niat itu diakadkan, bagaimana bentuknya. Dan keenam, syarat-syaratnya. Dan yang kedelapan, tujuan dari niat itu sendiri. Maka Syekh Ahmad Asy-Syatiri ingin menjelaskan perkara tersebut, 7 syarat atau 7 hukum yang berkaitan dengan niat, maka beliau jelaskan ini. Cuma beliau tidak sebutkan syairnya, ya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syurutun wa maksudun hasan, ya. Nah, kata beliau, adapun hakikatnya tentu saja tadi qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Hakikat niat itu adalah seorang menyengaja mengerjakan suatu perkara, suatu perbuatan yang kesengajaan itu berbarengan dengan perbuatan. Itu maksudnya, ya. Adapun hukumnya, fal wujubu ghaliban. Demikian dikatakan oleh para fuqaha Syafi'iyah, ya, karena kalau tidak, bahwa niat itu ada yang tidak diperlukan dalam beberapa amalan. Misalnya membersihkan najis tidak diperlukan niat. Membayar utang, seorang yang meninggal, bolehkah dibayarkan utangnya oleh orang lain atau kerabat keluarganya? Boleh. Gugurkah kewajiban utang baginya? Gugur. Kenapa? Karena membayar utang sama dengan membersihkan najis, mimbabit turuk. Suatu perkara dalam fikih, dalam hukum syariat yang diinginkan dengannya bagaimana seorang terlepas darinya. Maka kapan terlepas darinya perkara itu, tidak lagi ada kewajiban apa-apa pada dirinya. Terlepaslah kewajiban yang dituntut oleh syariat darinya. Maka yang seperti ini hanya dilihat dari terlepas tidaknya, tanpa diperlukan untuk niatnya apa. Jelas ya? Contohnya tadi membersihkan najis atau membayar uang, tidak butuh niat, ya. Nah, ada juga amalan yang dia sunnah niat ketika itu, meskipun amalannya wajib. Sebaliknya ada amal yang sunnah tapi niatnya wajib. Perhatikan baik-baik, ya. Maka untuk menjelaskan akan perkara tersebut yang dia keluar dari asal wajibnya niat, karena ingat hadisnya yang menunjukkan kewajiban adalah innamal a'malu bin niyat, yang artinya kata ulama innamal a'malu, ya, sihhatan wa fasada
ya, makbulatan atau mardudah bihasabi an-niyah. Itu artinya kan, yang menunjukkan bahwa niat wajib dalam setiap amal. Itu asalnya, kan gitu ya. Kata para ulama, ada 2 syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama niat, yang kedua kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya, berarti niat hukumnya wajib pada asalnya. Maka dikatakan ghaliban. Kenapa kata ghaliban disebutkan? Untuk mengeluarkan sebahagian perkara yang niat di situ tidak wajib. Contohnya tadi, niat dalam membersihkan najis atau membayar utang. Yang kedua, dan ini yang perlu kita sebutkan karena biasa kadang jadi pertanyaan kuis. Sebutkan amalan yang sunnah tapi niatnya wajib, dan amalan yang wajib tapi niatnya sunnah. Paham ya? Difaham ini? Nah, ini al-ghaz ya, teka-teki ya. Maka perlu diketahui bahwa ya, seperti hukum memandikan jenazah. Apa hukumnya memandikan jenazah? Wajib, fardu kifayah, harus dimandikan jenazah tadi. Jenazah dimandikan untuk apa? Membersihkan dari hadas atau membersihkan tubuhnya dari kotoran? Jenazah ketika dimandikan, ditanzif, untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran. Makanya disunnahkan ketika memandikan jenazah untuk menekan bagian perut terlebih dahulu agar kotoran yang siap untuk keluar dengan mudah dan disiram. Kan gitu ya. Jangan sampai nanti tidak dibersihkan seperti itu, selesai dimandikan jenazah, ketika bergerak-gerak untuk dikafani, digerakkan ketika dikafani, keluar kotoran tadi. Jelas ya? Maka diwajibkan memandikan jenazah fardu kifayah litanzif, untuk membersihkan, bukan untuk raf'ul hadas. Paham ini? Nah, sekarang ini contohnya, perbuatan wajib tapi niatnya sunnah. Apa itu? Memandikan jenazah. Perbuatannya wajib tapi niatnya sunnah. Karena niat yang wajib hanya untuk mengangkat hadas. Niat yang wajib untuk istibahati as-salah, untuk membolehkan salat, itu wajib namanya. Karena ketika itu disyaratkan mandi, seperti mandi junub. Paham ya? Niatnya wajib, perbuatannya wajib, niatnya juga wajib. Tapi memandikan jenazah, perbuatannya wajib tapi tujuannya untuk membersihkan, maka niatnya sunnah. Itu jawabannya. Amalan yang wajib tapi niatnya sunnah. Sekarang amalan yang sunnah tapi niatnya wajib. Ya, amalan yang sunnah namun niatnya wajib. Ya, berwudu. Ya, seorang mewudu'i jenazah ketika memandikannya. Seorang mewudu'i jenazah ketika memandikannya. Wajibkah mewudu'i jenazah? Wajib? Tidak. Tidak wajib. Ya, yang wajib memandikan. Paham ya? Kalau antum membahas tentang hukum-hukum seputar jenazah, maka disebutkan 3 kewajiban pada jenazah, yaitu dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kan gitu ya? Ya. Dan dalam memandikan jenazah tidak wajib untuk mewudu'i jenazah. Paham ya? Ya. Mewudu'i jenazah hukumnya sunnah, maka perbuatan sunnah. Tentu saja jenazah tidak bisa berwudu sendiri, seperti juga tadi tidak bisa mandi sendiri. Maka ketika seorang memandikan jenazah, perbuatannya wajib, tapi dia yang memandikan sunnah, berniat dengan niat tadi. Paham ya? Niatnya sunnah. Tapi ketika dia akan mewudu'i jenazah, yang wudu'nya jenazah adalah sunnah, wajib bagi yang mewudu'i untuk meniatkan untuk membersihkan anggota wudu si mayit. Nah, ini yang disebut dengan
amalan yang sunnah tapi niatnya wajib, dengan amalan yang wajib niatnya sunnah. Nah, untuk mengeluarkan perkara-perkara itu tadi yang dia keluar dari hukum asal bahwa niat itu kewajiban, maka dikatakanlah ghaliban. Faham sekarang? Ya. Maka itu hukumnya. Hukum niat asalnya wajib, secara umum wajib, ghaliban secara umum. Berarti ada rincian-rincian perkara yang keluar dari permasalahan tadi. Kita sudah jelaskan. Adapun tempatnya, wa mahalluha, tempat dari niat adalah al-qalbu, tempatnya di hati. Niat adalah amalan hati. Bersepakat para ulama dalam berbagai mazhab tentang hal tersebut. Anna niyata mahallaha al-qalbu, bahwa niat itu tempatnya di hati. Faham ya? Ya. Adapun dikatakan fa in iktasara alaihi wa lam yatalaffaz, maka jika seorang mencukupkan dengan niat dalam hatinya, wa lam yatalaffaz, dan ia tidak melafalkannya, jaza, sah dengannya amalan, boleh. Ya, ini juga pendapat jumhur ulama, bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Abdullah Az-Zubairi. Abu Abdullah Az-Zubairi berpendapat niat wajib, ya, dan melafalkannya juga wajib. At-talaffuz bin niyyah wajib. Ini pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi, dan beliau mengatakan itu pendapat Imam Syafi'i. Dan beliau menukilkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang menjaharkan, ya, dalam solatnya sebagaimana dia menjaharkan dalam haji. Jadi maksud dengan menjaharkan dalam haji adalah talbiyah, labbaika umratan wa hajjan. Misalnya seorang mengatakan labbaik, aku menjawab, aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji atau berumrah, untuk umrah tamattu kepada haji dan seterusnya. Paham ya? Maka talbiyah dalam haji dijaharkan, ya, yang dia merupakan tanda masuknya seseorang ke dalam manasik haji. Maka katanya Abu Abdullah Zubairi, Syafi'i mengatakan demikian juga sholat. Seorang mengeraskannya, wajib mengeraskannya untuk masuk ke dalamnya. Yang kemudian dibantah oleh Imam An-Nawawi. Kata beliau, akhtala Syafi'i. Abu Abdullah Zubairi keliru memahami perkataan Imam Syafi'i. Yang dimaksud Imam Syafi'i mengeraskan ketika sholat, maksudnya takbiratul ihram, bukan niat usolli, bukan. Takbiratul ihram. Yang takbiratul ihram itu awal masuknya seseorang ke dalam sholat, dikeraskan sebagaimana seorang mengeraskan ketika talbiyah, awal masuknya dia ke dalam manasik haji atau umrah, itu maksudnya, ya. Maka pendapat wajibnya melafalkan niat ini pendapat yang sangat lemah dalam mazhab Syafi'i, dibantah oleh Imam An-Nawawi, dan ini yang benar. Tidak ada yang mengatakan wajibnya talaffuz bin niyyah, ya. Yang ada bahwa seorang yang melaksanakan sholat atau berwudu atau apapun dari amalan yang diwajibkan padanya nih, niat, lalu ia mengakatkan niat itu dalam hatinya, jaza, sudah cukup, sudah tertunai apa yang dimaksud dengan niat tersebut. Wa yundabu at-talaffuz bil manwi. Naam, adapun melafalkannya tadi wajib, tidak benar. Melafalkannya sunnah. Adapun melafalkannya ini sunnah. Sunnah menurut siapa? Sunnah menurut jumhur ulama. Paham ya? Dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, bahkan Hambaliyah, Hanabilah. Mereka mengatakan sunnahnya perkara tersebut, ya. Paham ya? Ya. Jika ingin nanti mungkin bisa kita paparkan kutipan dari masing-masing kitab mazhab yang ada. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
tentang sunnahnya melafalkan niat, ini pendapat jumhur ulama. Kalau tidak dikatakan bahwa imam mazhab yang 4 berpendapat seperti itu. Memang ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang memakruhkannya. Kemudian sebagian ulama dari Hanabilah mengatakan bid'ah. Paham ya? Sebagian ulama dari Hanabilah mengatakan bid'ah. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Hambali, dan itu yang dipilih oleh mutaakhirin minal Hanabilah, bahwa sunnah melafalkan niat. Ya. Kemudian adapun dalam mazhab Syafi'i saya kira jelas. Sebagian orang menukilkan bahwa yang benar dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan melafalkan niat dengan menyebutkan perkataan Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab yang membantah Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu keliru. Imam An-Nawawi membantah Abu Abdillah Az-Zubairi yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i mewajibkan. Paham ya? Imam Asy-Syafi'i tidak mewajibkan. Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya. Kalau ada yang mengatakan kok bisa Imam Syafi'i mensunnahkan, apakah ada keterangan tentang hal itu? Kita mengatakan ada. Ya. Dalam kitab Al-Mu'jam, ya, jadi kata ada sebagian yang menanyakan tentang adakah nas dari perkataan Imam Asy-Syafi'i yang menunjukkan disunnahkannya niat. Ya, yang benar ada. Ya, ini dia Al-Mu'jam Ibn al-Muqri. Ibn al-Muqri ini murid dari Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ya, murid dari Ibn Khuzaimah. Berarti Ibn Khuzaimah itu cucu muridnya Imam Syafi'i. Cucu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, dalam kitab Al-Mu'jam karangan Ibn al-Muqri, ya, Ibn al-Muqri ini adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Asim, ya, Ibn al-Muqri, wafat tahun 381 Hijriah. Pada halaman 121 dari kitabnya, oh iya, sebentar kita lihat di sini. 121 ini dia perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Mu'jam Ibn al-Muqri, hadis nomor atau riwayat nomor 336 halaman 121. Berkata Ibn al-Muqri rahimahullah ta'ala, akhbarana Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Ibn Khuzaimah, penulis kitab Tauhid, ya, haddatsana Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, murid dari Imam Asy-Syafi'i. قال, beliau berkata, كان الشافعي إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله عز وجل الله أكبر. Ini talaffuz bin niyah, mohon maaf ya. Imam Syafi'i mengatakan, berkata Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, murid Imam Syafi'i, adalah Imam Asy-Syafi'i jika beliau hendak masuk ke dalam salat, beliau berkata bismillah muwajjihan li baitillah, dengan menghadap ke rumah Allah, Ka'bah, menunaikan kewajiban dari Allah, Allahu Akbar, kemudian dia salat. Ini dalil yang menunjukkan Imam Syafi'i menganggap sunnahnya niat, dan dari inilah para ulama Syafi'i mengatakan melafalkan niat itu sunnah. Melafalkan niat itu sunnah. Termasuk Imam An-Nawawi. Jadi saya tadi bacakan kalimat tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah setelah kumandang adzan Isya. Ya.
Baik, ikhwani fiddin. Jadi tadi kita sebutkan bahwa tentang melafalkan niat ini sah datang keterangan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i tentang melafalkannya. Jadi yang dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah pendapat sebagian ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah yang menisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i pendapat wajibnya melafalkan niat. Yang benar Imam Asy-Syafi'i menganggapnya sunnah atau disunnahkan, dan keterangan yang menunjukkan sunnahnya telah kita sebutkan di sini dalam dinukilkan dari kitab Al-Mu'jam karangan Ibnu Muqri, diriwayatkan dengan sanad yang dia adalah a'immatus Syafi'iyah, riwayat di mana perawinya adalah para imam mazhab Syafi'i yang terkemuka. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa melafalkan niat ini juga adalah pendapat yang mu'tamad di kalangan Hanabilah, ya, bisa kita lihat dalam beberapa kitab fikih kalangan yang ada di kalangan ulama Hanabilah, seperti misalnya Al-Insaf dengan tangkihnya oleh Al-Mardawi misalnya, ataupun Kasyaful Qina oleh Al-Bahuti yang dia mensyarah kitab
Al-Iqna lil Hajjawi. Ya, di sini ada kitab Kashfu Al-Qina. Ya. Di sini kalimat wat talaffudhu biha ay bin niyyati wa bima nawahu min wudu'in aw ghaslin aw tayammumin huna ay fil wudu'i wal ghasli wat tayammumi wa fi sa'iril ibadati bid'atun qalahu fil fatawa al misriyah wa qala lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ashabuhu wa fil hajji lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi awwali al-wudu' nawaitu irtifa' al-hadath. Ya, sampai kemudian beliau mengatakan wastahabbahu ay at-talaffuz bin niyyati sirran ma'al qalbi kathirun minal mutaakhirina liwafiqul lisanu al-qalba wa qala fil insafi wal wajhu tsani yustahabbu at-talaffuz biha sirran wa huwa al-madhhabu وقدمه في الفروع وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين قال الشركسي وهو أولى عند كثير من المتأخرين وكذا قال شهاب الفتوحي وهو المذهب. Jadi dalam mazhab Hanabilah mereka mengatakan melafalkan niat itu sunnah sirran. Ya, ini nukilannya. Meskipun dinukilkan juga pendapat yang lainnya dan apa yang merupakan nas dari Imam Ahmad ketika ditanya oleh Abu Daud As-Sijistani Shahibus Sunan, apakah engkau mengucapkan sesuatu sebelum sholat? Kata beliau, la, tidak. Dia nas yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak melafalkan niat. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Hambali itu adalah melafalkan niat. Tunjukkan sini dalam Al-Insaf, wajhu tsani yustahabbu talaffuz biha sirran wa huwa al-madhhab. Di dalam Raudhul Murbi juga disebutkan tentang hal tersebut, ya. Ada beberapa kitab Hanabilah yang saya nukilkan di sini, mungkin nanti kita akan tuangkan dalam bentuk tulisan lebih bagus. Tapi intinya bahwa sekali lagi jumhur ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan bahkan Hanafiyah mengatakan sunnahnya melafalkan niat. Tetapi sekali lagi bahwa melaksanakan ibadah yang disyaratkan padanya niat mencukupkan hanya dengan akad hati sudah cukup, yujzi, jaza. Paham ya? Adapun permasalahannya adalah seputar apakah disunnahkan melafalkan atau tidak. Maka karena itu melihat permasalahannya adalah permasalahan yang seperti ini, kami sendiri dalam kesimpulan yang terakhir tidak bisa mengatakan melafalkan niat itu bid'ah. Meskipun itu pendapat sebagian ulama ya tentang hal tersebut, tetapi kami sendiri tidak bisa mengatakan melafalkan niat itu bid'ah. Ya, tetapi gulu juga bagi orang yang mengatakan wajibnya melafalkan niat. Ulama Syafi'iyah membantah pendapat yang mengatakan wajibnya melafalkan niat tersebut, dan yang paling keras bantahnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, tapi bersama dengan itu Imam An-Nawawi juga berpendapat disunnahkannya, seperti pendapat beliau atau penukilan pendapat beliau dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, yang itu mungkin tidak disebutkan oleh sebagian orang yang menukilkan perkataan Imam An-Nawawi ketika membantah pendapat yang mewajibkan niat. Berkata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, an-niyatu al-wajibatu fil wudu'i hiya an-niyatu bil qalbi wa la yajibu al-lafdhu bil lisani ma'aha wa la yujzi'u wahdahu wa in jama'ahuma fahuwa akidun wa afdalu. Itu kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Kata beliau, niat yang wajib ketika berwudu adalah niat dengan hati.
dan tidak wajib untuk melafalkannya dengan lidah bersamaan dengan niat hati tadi. Wala yujzi wahdahu, dan tidak sah niat itu hanya dengan lafal semata, karena itu jadi hati. Paham ya? Jadi kata beliau, niat yang dimaksud adalah niat dengan hati. Tidak disyaratkan, tidaklah diwajibkan berbarengan dengan lisan. Tapi kalau cuma lisan saja tidak sah, karena tempatnya di hati. Kalau bertentangan antara lisan dengan hati, yang mana dipakai? Yang hati. Itu menunjukkan bahwa kesepakatan ulama, niat itu tempatnya di hati. Lalu dia mengatakan, wa in jama'ahuma, jama'a baina aqdul qalbi wat talaffuz bil lisani fi niyyah. Jika dia menggabungkan keduanya, menggabungkan antara niat dengan hati dan melafalkannya, fahuwa akidun, maka dia sunnah muakkadah wa afdalu. Itu kata Imam Nawawi. Kata beliau, hakadha qalahu al-ashabu wattafaqu alaihi. Itulah pendapat ashab asy-Syafi'iyah maksudnya, wattafaqu alaihi, dan mereka bersepakat dengannya. Nah, ini perlu diketahui. Sebagian orang menukilkan perkara-perkara yang tidak sah disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Satu, melafalkan niat, keliru. Paham ya? Melafalkan niat sah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab yang lainnya. Yang tidak sah mewajibkan melafalkan. Nah, itu yang tidak sah. Itu yang dibantah oleh Imam An-Nawawi. Adapun menganggapnya sunnah atau melafalkannya, maka itu disunnahkan oleh jumhur ulama. Kalau kita katakan bahwa a'immatul arba'ah, ya, karena dalam mazhab Malikiyah beliau mengatakan disunnahkan hanya bagi orang yang khawatir was-was. Disunnahkan bagi mereka untuk melafalkan, tidak secara mutlak. Tapi mazhab yang tiga yang lainnya, seperti yang mu'tamad dalam mazhab Hanabilah, sunnahnya. Demikian pula dalam mazhab Abu Hanifah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun dalam mazhab Syafi'i tentang talaffuz bin niyah, ya, lebih terang daripada terangnya cahaya matahari, bahwa dia disunnahkan menurut mereka. Tapi perhatikan baik-baik, disunnahkan berarti kalaupun ditinggalkan sah dengannya ibadah. Pahamnya? Dan melafalkan niat, kata mereka, tujuannya adalah, dan juga pada mazhab yang lainnya, liyusaidu al-lisanu al-qalba, hanya untuk agar lidah itu membantu hati. Paham ya? Hanya untuk membantu. Jadi babnya bab wasilah, bukan bab ghayah. Sehingga dalam hal ini tidak sah disebut sebagai perkara bid'ah. Atau kalaupun ada yang mengatakan bid'ahnya, maka itu seperti khilaf di kalangan para ulama tentang sunnah atau bid'ah memakai tasbih. Paham ya? Biji-biji tasbih, sunnah atau bid'ah menggunakannya? Ada khilaf di kalangan para ulama mu'asirin dan juga ulama mutaakhir minal madzahib. Ya, sebagian mengatakan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan bahwa tasbih ini membab wasilah. Intinya orang kan berzikir, bertasbih, mau pakai jari atau mau pakai biji-bijian tadi atau mau pakai hitungan. Kalau di pesawat pramugari hitung penumpang itu, pakai itu tidak ada salah. Karena tujuannya ingin tahu bilangannya berapa yang dia ucapkan. Babnya wasilah, maka tidak dikatakan itu bid'ah. Paham ya? Itu Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Kalau Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan bid'ah. Paham ya? Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa yang ini salafi, yang ini bukan salafi. Ya. Maka seperti itulah pembahasannya masalah talaffuz bin niyah yang kami lihat dalam perkara ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Baik, saya kira selesai perkara yang berkaitan masalah hakikat, hukum, dan tempatnya. Bahwa tempatnya sepakat ulama bahwa dia di hati. Dan bahwa melafalkannya itu sunnah saja. Ditinggalkan tidak masalah. Dan pelafalan itu sendiri bukan niat. Paham? Pelafalan itu bukan niat. Kenapa? Karena dikerjakan sebelum takbiratul ihram, sebelum berwudu. Dikerjakan. Berarti dia bukan bagian niat. Karena niat yang hakiki adalah qasdus syai'i
muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu untuk dikerjakan di mana niat itu diadakan, diakatkan bersamaan dengan perbuatannya. Sedangkan talaffuz bin niyah kan sebelum takbiratul ihram. Paham ya? Maka dia bukan niat. Hanya yu'inu an-niyah, hanya untuk membantu niat. Tapi sering dibahasakan talaffuz bin niyati sirran, melafalkan niat secara sir. Dimakruhkan untuk menjaharkan. Kenapa? Yuaddi ila riya, mengantar kepada riya. Paham ya? Seorang memperkenalkan, ya, usolli fardha al-isya 4 raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Bahaya ini. Maka itu yang dikeraskan sir saja, bikadri ma yusmu nafsahu, jika seorang melakukannya. Kalaupun ditinggalkan, sepakat ulama seluruh dunia bahwa ibadahnya sah, sholatnya sah. Jelas ya? Itu perkara yang berkaitan masalah ini. Tadi untuk mengatakannya bid'ah, melafalkan, ya. Kemudian perkara yang tidak disebutkan dari Nabi, betul, tidak dari Nabi. Ya, tidak juga dari para sahabat, betul, tidak dari sahabat. Tapi dia mimbabi wasilah, babnya wasilah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa di zaman Nabi niat mereka begitu ikhlas, begitu kuat, sehingga la yahtaju ila at-talaffuz, mereka tidak butuh talaffuz. Adapun kita yang banyak musyawwash, pikiran kita banyak terganggu dan sebagainya, untuk konsentrasi saja susah. Apalagi sekarang setelah pembelajaran lewat online, begitu masuk pembelajaran offline, anak-anak, guru-guru pada mengeluh, kenapa anak-anak susah untuk konsentrasi, terbiasa konsentrasi di gadget, ya, sehingga tidak susah untuk konsentrasi. Maka orang seperti ini butuh bantuan untuk menghadirkan niat itu dalam hatinya. Dan itulah tadi menurut pendapat jumhur ulama at-talaffuz bin niyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekian demikian. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang perkara yang berkaitan dengan ahkamu an-niyah. Ada pertanyaan dari jamaah? Iya. Air sisa wudu, bolehkah menggunakannya? Ya, air sisa wudu ada dua maknanya. Sisa wudu artinya ma'al mutabaqqa, air yang tersisa, disebut at-tiharah. Dalam bahasa Arab at-tiharah, air yang tersisa dari bekas wudu. Dan itu syaratnya berada di kolam, di ember, di baskom dan semisalnya. Adapun yang di laut, di danau Mawang, sisa juga bekas atau apa yang tersisa dari bekas berwudu, tidak disebut at-tiharah. Tiharah hanyalah bekas pada satu tempat. Nah, seperti ini, apa yang tersisa boleh dipakai. Ya, telah datang keterangan hadis dari Nabi Rasul Abu Daud, naha Rasulullah SAW an yaktasila ar-rajul bi fadlil mar'ati wal mar'atu bi fadlir rajul wal yaktasila jami'a. Sebagian ulama berpendapat dengan dasar hadis ini bahwa Nabi melarang seorang mandi dari bekas orang lain yang lawan jenis dengannya, dan hendaknya mereka mandi bersama, tentang makruhnya memakai air sisa bersuci. Sebagian berpendapat seperti itu. Namun yang benar, yang dipendapat jumhur ulama, bahwa memakai air seperti itu khilaful aula, menyelisih yang utama. Kalau ada air yang baru lebih bagus, tapi menggunakannya juga tidak masalah, tidak makruh, tidak pula apalagi diharamkan. Air bekas, itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, air bekas artinya air yang menetes dari anggota wudu misalnya, air musta'mal lebih tepatnya, air sisa juga kan, tapi musta'mal. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia suci atau tidak, suci atau tidak. Mereka sebagian melihat bahwa jika dia dituangkan dengan dicelupkan, dibedakan hasilnya. Dituangkan dengan dicelupkan, dituangkan air ke anggota badan atau anggota badan dicelupkan, dibedakan seperti itu. Tapi intinya bahwa boleh dengan air yang mutabaqqa, air tersisa dari apa yang telah dipakai untuk bersuci. Adapun air yang menetes, maka makruh untuk menggunakannya. Ya, makruh untuk menggunakannya. Wallahu a'lam. Akan datang nanti mungkin sepertinya pembahasan tentang masalah air
di kesempatan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ringkasannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang lain? Ya. Iya, asalnya bahwa dia bersamaan dengan takbiratul ihram. Akad hatinya ya, di hatinya itu diakadkan itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, tidak dibolehkan sebelumnya kecuali pada 3 perkara saja. 3 perkara, yaitu pada akan datang nanti tentang zamanuha, puasa, penyembelihan kurban, dan satu lagi puasa, penyembelihan kurban, astagfirullah, zakat. Ya, puasa kenapa? Karena puasa disyariatkan sebelum ibadah, sebelum terbitnya fajar, malam hari. Sebenarnya apa yang sebelum ibadah? Sebelum ibadah disebut azam. Azam. Apa yang disebut niat? Maka dia muqtarinan bi fi'lih, bersamaan dengan perbuatannya. Itu asalnya bersamaan dengan fi'il. Dicukupikan 3 amalan. Yang tadi yang pertama puasa, kemudian sembelihan kurban, dan selanjutnya zakat. Kenapa? Karena puasa sejak malam, bukan pas terbit fajar baru kita berniat. Tidak sah kalau nanti pas terbit fajar baru berniat. Karena Nabi mengatakan man lam yu'zimin niyata minal laili, sejak malam. Kemudian yang kedua zakat. Kenapa? Karena zakat dia boleh ditunaikan untuk 2 tahun sebelumnya. Sah dari hadis riwayat Muslim bahwa Nabi menerima zakat dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib untuk 2 tahun. Jadi sebelum wajib sudah dibayarkan. Sebelum wajib sudah dibayarkan. Ya, sama juga dengan masalah zakat fitr. Zakat fitr, waktu wujubnya kapan? Waktu wajibnya zakat fitr atau fitrah adalah terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Paham ya? Tetapi ternyata para ulama membolehkan menyerahkan zakat itu sebelum waktu wajib. Sah dari Abdullah bin Umar menyerahkan 2 atau 3 hari atau sehari sebelum hari raya, sebelum waktu wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dibolehkan membayar zakat fitr sejak hari pertama bulan Ramadan. Kenapa boleh? Qiyasan ala zakatil mal, dikiaskan dengan zakat harta. Karena zakat harta diwajib dikeluarkan kalau terpenuhi 2 syarat, nisab dan haul. Tapi orang boleh bayar zakat sebelum haul. Paham ya? Seperti tadi Abbas bayar 2 tahun, baru setahun haulnya, tapi dia bayar untuk 2 tahun. Paham ya? Kenapa? Karena nisabnya sudah terpenuhi. 1 syaratnya terpenuhi, boleh. Maka demikian juga zakat fitr katanya. Syaratnya Ramadan, seorang dapatkan bulan Ramadan. Kedua, dapatkan waktu wajib, yaitu apa? Terbenamnya matahari. Meskipun belum terbenam matahari hari terakhir Ramadan, tapi sudah masuk Ramadan, maka sudah boleh bayar zakat fitr. Itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi untuk zakat niatnya boleh sebelum perbuatannya. Yang terakhir udhiyah, sembelihan kurban. Sebulan kurban harusnya kan, kalau namanya niat berarti ketika dipotong. Saya sembelih kurban ini untuk hari raya Idul Adha. Saya sembelih hewan ini untuk nasikah. Karena harusnya begitu ya. Pas disembelih gitu, disembelih. Tapi ternyata syariat membolehkan seorang meniatkan ketika membelinya. Namanya ta'yin. Paham ya? Sehingga datang hadis Nabi, hadis Ummu Salamah muttafaqun alaih, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhi." Jika sudah masuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan seorang ingin menyembelih, dan sudah niat, fala ya'khudanna min basyaratihi wa sya'rihi syai'an, tidak boleh dia potong kulit, kuku dan sebagainya, dan rambutnya sedikit pun. Padahal belum berbuat, masih tanggal 10 baru dipotong.
Tapi kata mereka, kata para ulama, ini namanya azam sebenarnya, azam. Tetapi ukima maqaman niyah, dihitung sebagai niat hanya untuk 3 amalan yang tadi. Kita sudah bahas berarti nih sekarang tentang zamannya ya, kecuali 3. Zamannya niat diakatkan ketika perbuatan dilaksanakan, kecuali pada 3 perkara ibadah: zakat, puasa, dan sembelihan udhiyah. 3 saja. Jadi kalau begitu, seorang yang tadi mengakatkan niatnya nanti setelah di tengah-tengah membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Seperti akan datang nanti tentang masalah kapan diniatkan niat yang wajib itu. Niat yang wajib harus diakatkan pada awwalu wajibin minal ibadat, pada perkara pertama yang diwajibkan dalam amalan-amalan ibadah itu. Maka dalam berwudu, kapan niatnya? Inda ghaslil wajhi, karena mencuci telapak tangan hukumnya sunnah, ijma. Berkumur-kumur, berselisih pendapat para ulama. Satu riwayat dalam Hanabilah mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah. Berarti kalaupun orang berniat ketika cuci tangan, niatnya hanya niat sunnah saja. Berniat muncul ketika dia kumur-kumur, itu niat sunnah saja. Niat yang tidak cukup untuk niat sahnya wudu. Niat untuk sahnya wudu harus ada pada kewajiban pertama yang dikerjakan dalam berwudu. Apa itu? Inda ghaslil wajhi. Paham ya? Nanti akan datang ketika mencuci wajah, yang dimaksud apa? Seluruh wajah. Maka begini, saya berniat sekarang, niat saya sambil mencuci wajah, sah atau tidak? Sah. Niatnya bersamaan dengan perbuatan mencuci. Paham ya? Sekarang kalau begini, sekarang begini, saya cuci wajah, belum niat deh. Saya hanya berniat untuk setengah wajah, harus diulang yang di atasnya. Begini, saya belum berniat, niat atas lagi. Paham ya? Jadi harus semuanya. Kapan niatnya teringat pada sebagian yang wajib saja, apa yang dibasuh sebelum niat tadi harus diulang. Paham maksudnya? Begitulah rinciannya dalam pembahasan fikih seputar masalah niat, bahwa niat diakatkan bersamaan dengan perbuatan. Maka niat yang sah dengannya sholat, niat ketika takbiratul ihram, karena yang wajib yang pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram, bahkan rukun. Paham ya? Kalau dia ingatnya ketika Al-Fatihah, betul Al-Fatihah juga rukun, tapi berarti takbiratul ihramnya tidak ada pahalanya. Sedangkan takbiratul ihram tanda masuk kepada sholat, maka sholatnya batal. Itulah kata para ulama, bahwa syartai qabulil amal, 2 syarat diterimanya amal adalah niat dan al-mutaba'ah. Begitu. Paham ya? Baik. Sebenarnya masalah sholat tadi ya, tapi kita contohkan tadi masuk kepada masalah wudu. Akan datang nanti lebih rinci pembahasan tersebut. Semoga Allah mudahkan. Sekira demikian, mudah-mudahan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.